Posesif sama obsesif nih deket-deket. Bedanya di mana sih? Obsesi itu sesuatu yang dia terus-terusan mikir, nggak bisa berhenti mikir, dan pikiran itu mengganggu. Sedangkan kalau posesif, memiliki sesuatu tapi kayak bener dikekep banget, kayak ini hanya milikku, yang lain nggak boleh. Kenapa dari rasa cinta yang harusnya menyenangkan itu malah berubah menjadi rasa cemburuan, rasa posesif, itu tuh bisa berubah. Kalau kita ngomongin tentang cinta kan seolah-olah cinta itu sebenarnya bagus ya, tapi keinginan memiliki dalam mencintai itu yang jadi masalah ya. Baiknya apa yang harus pertama dilakukan ketika kamu sadar kamu berada di situasi relationship yang obsesif dan posesif? Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Sudah masuk season 5 nih, dan aku pingin membahas yang lagi rame dibicarakan, yaitu tentang obsesi dan posesif. Oke, langsung aja ke pertanyaan hari ini di rambutan ruang diskusi dan bertanya. Karena lagi rame banget nih soal-soal yang kayak gini tuh, dari film, dari kejadian gitu ya. Iya, itu lagi rame banget. Jadi kita bahas aja hari ini. Panjang nih pertanyaan. Halo Kak Andreas, aku pernah menjalani sebuah hubungan selama 1,5 tahun, 1,5 tahun dengan seorang pasangan yang posesif dan memiliki trust issue. Selama berhubungan, aku gak merasakan ketenangan dan dituntut untuk memberikan kabar serta aktivitasku dikekang, kata dia. Selama berhubungan, aku mengalami roller coaster emosi yang sangat ekstrim. Sehingga setelah putus, aku merasa hampa dan ingin kembali ke pangkuan dan perasaan seperti itu lagi. Apakah itu salah? Apa yang harus aku lakukan, dan bagaimana cara mengatasi pasangan yang posesif dan trust issue? Iya sih, kebanyakan juga beberapa temanku kalau misalnya abis dari pasangan atau toxic relationship, ketika dapat healthy relationship mereka jadi bingung. Menarik banget. Iya. Pertanyaan ini tadi kan sebenarnya sudah, kalau orang baca itu kan langsung ya sudah pisah aja, udah pisah. Tapi begitu pisah kok ada kangennya lagi gitu. Jadi seolah ini sebuah siklus nih. Oke, kita bahas aja di podcast hari ini. Asik. Tentang obsesi dan posesif. Nah, oke, sebelum masuk itu tuh aku pengen nanya, posesif sama obsesif nih deket-deket. Bedanya di mana sih? Oke, kalau obsesif itu kan tentang pikiran sebenarnya. Jadi kita beda antara obsesi menurut awam sama obsesi menurut psikologi atau psikiatri. Nah, ada orang kan yang bilang aku terobsesi hidup sehat, seolah-olah bagus tuh. Ibaratnya dia terus mikirin hidup sehat. Oh, itu istilah populer. Istilah populer. Padahal kalau menurut ilmu jiwa, obsesi itu sesuatu yang dia terus-terusan mikir, nggak bisa berhenti mikir, dan pikiran itu mengganggu. Oke? Jadi kalau orang obsesi, aku mau minum air. Nah, misalnya seperti itu. Pada orang biasa mungkin ya dia udah senang begini. Dengan kalau orang secara obsesif, secara psikologis dia obsesi hidup sehat, dia minum ini akan merasa, duh ini airnya bersih nggak ya? Gitu. Jadi bukan cuma pikiran itu ada, tapi terus ngulang dan mengganggu, itu kata kuncinya. Artinya bayangan kalau ini obsesinya untuk mencintai, mengganggu juga. Obsesi mikirin dia udah sehat nggak ya, udah nyampe rumah atau belum ya. Nah itulah obsesif itu. Sedangkan kalau posesif itu adalah sebuah kata, kalau dari poses kan, poses itu memiliki. Ketika seseorang itu kayak memiliki sesuatu tapi kayak bener dikekep banget, kayak ini hanya milikku, yang lain nggak boleh. Nah akibatnya dalam relationship jadinya dia mungkin terlalu controlling, nggak memperbolehkan pasangannya memiliki hidupnya sendiri. Dan akibatnya jadi korban nanti adalah pasangan yang diposesnya itu gitu. Kenapa sih perilaku seperti ini tuh bisa terjadi? Kayak apakah karena dia dibesarkan seperti itu atau ada trauma tersendiri? Ini kita bahas dari 2 POV dulu deh. Satu POV pelaku, satu lagi POV dari korbannya ya. Jadi sekarang kita bahas dari pelaku dulu. Susah ya, karena kalau kita mau tahu alasannya gimana, kita mesti nanya kan sama orangnya. Iya juga tapi sih. aku mungkin akan membaginya gini. Mungkin bisa dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar. Kalau secara sadar, memang ada beberapa orang yang dia begitu controlling. Ini memang kepribadian yang sangat kaku, merasa harus diutamakan. Terjadi pada orang-orang dengan NPD. Kita kan pernah bahas tentang NPD ya. Biasanya ciri khasnya itu dia akan controlling, dia bisa memanipulasi supaya orang ini pokoknya harus mengikuti apa kata-kata dia. Ada juga tipe-tipe orang yang dengan antisocial personality. Kita pernah bahas juga, dia bisa sampai melanggar hak orang lain cuma untuk membuat dirinya tuh menjadi diuntungkan. Begitu. Nah itu kalau secara sadar ada orang-orang seperti gitu. Atau misalnya kita dengar ya berita yang penyekapan. Iya, yang kemarin ya, yang lagi rame.
kayaknya nggak mungkin ya itu dilakukan secara tidak sadar. Iya Ya kan? sih, nggak mungkin nggak sadar. 3 Nggak bulan. mungkin hilaf. Nah, nggak mungkin nggak sengaja. Tapi 3 tahun bukan 3 bulan. 3 tahun, iya. 3 tahun. Nah, nggak mungkin kan 3 tahun tidak sadar. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin dia tidak menyadari menjadi seseorang yang posesif. Kalau kita bahas pakai konsepnya dalam personanya, dalam buku topengnya, dia mengira dia menggunakan topeng seorang yang mencintai, seseorang yang melindungi. Dia Oke. kira pakai topeng itu. Tapi bagi orang yang diposesif oleh dia, ini adalah topeng yang mengerikan, yang mengendalikan banget. Bedanya kira-kira gini sih. Apabila seseorang itu hanya sebatas peduli saja, maka target dia adalah memberikan rasa aman. Oke. Contoh, aku mau jalan ke sana sendirian. Aduh, jangan deh, udah malam banyak begal. Memberikan rasa aman. Oke. Tapi pada posesif yang sampai tadi dia obsesif banget itu, dia bukannya memberikan rasa aman, tapi justru mengambil kebebasan. Aku mau keluar sama temanku, ngapain? Udah nggak usah, di sini aja sama aku. Oh, Beda kan ya rasanya. mengisolasi ya jadinya. Salah satunya dalam possessiveness yang sampai kaku adalah dia membatasi pergerakan dari seseorang yang katanya dicintai itu. Dan bukan aku mau jalan sama si ini lawan jenisku dan dia dulu pernah suka sama aku. Kalau gitu kan wajar ya batasannya kan, itu ada iya. kecemburuan yang wajar. Tapi dalam possessiveness ini pokoknya dia nggak memberikan ruang sama sekali. Kenapa bisa terjadi? Nah, kalau secara tidak sadar, kita perlu lihat dulu masa lalunya. Mungkin memang pelaku ini pun pernah mengalami trauma juga. Mungkin pernah diselingkuhi, dia pernah dikhianati, sehingga dia merasa satu-satunya cara supaya aku merasa aman adalah dengan mengambil alih semua kendali. Jadi dasarnya orang yang mengontrol ini bukan kayak coach di lapangan bola yang dia percaya diri dan dia tahu harus ngapain. Justru sebaliknya, dia sangat-sangat takut. Jadi dia berpikir aku harus mengontrol semuanya supaya aku merasa aman. Bahkan kalaupun mengontrol itu artinya mengorbankan kebebasan orang lain. Kayak yang pelaku penyekapan itu gitu. Kok bisa sih dalam 3 tahun dia kayak nggak sadar kalau itu tuh salah gitu? Nah, kita nggak tahu dia tahu nggak itu salah. Oh, oke benar Bisa juga. jadi dia tahu itu salah. Kadang-kadang ya ada situasi, kita dulu pernah bahas mengenai kayaknya sunk cost fallacy. Pernah ngasih Oke. sekelas itu kan bahwa Iya, kalau iya. dia udah melakukan suatu kesalahan, ya udah terlalu besar risikonya buat dia. Lebih baik dia terus melanjutkan kesalahan tersebut supaya dia merasa lebih aman. Begitu, dan itu yang mungkin terjadi sampai berlanjut bertahun-tahunnya itu. Kalau dibilang dia tidak sadar atau tidak tahu sih kayaknya lagi-lagi ya hampir nggak mungkin nggak sih? Ya hampir nggak mungkin sih. Nah, tadi kan kamu bilang kalau misalnya jalan dengan lawan jenis wajar dong kalau misalnya cemburu gitu. Jadi aku pingin tahu batasan cemburu mana atau batasan obsesi atau posesif mana yang wajar. Oke, kita akan membahas sedikit mungkin mengenai attachment. Oke, itu Kalau pernah kita bahas juga ya. pikir banyak banget yang udah kita bahas ya. Iya, Attachment teori, kita waktu itu pernah bahas tentang bagaimana seseorang berelasi dengan orang lainnya. Nah, kita nggak usah bahas mendalam, singkatnya aja ada attachment yang secure, ada yang insecure. Nah, kalau attachment secure ini adalah dia berelasi dengan orang, mungkin dengan teman atau pasangan. Ketika pasangan atau temannya ini pergi atau menghilang, kecemasan itu wajib ada. Karena misalnya dia punya pasangan, terus pasangan tiba-tiba nggak balas. Cemas itu justru harus ada, tetapi dia punya kemampuan untuk self-soothing, untuk menenangkan diri sendiri dengan menyadari, oh ya dia nggak balas, mungkin lagi kerja, mungkin dia belum sempat lihat HP-nya. Tapi ketika nanti pasangannya sudah membalas, dia akan merasa tenang. Oke, nah itu adalah pada attachment yang secure. Pada attachment yang insecure, terutama yang anxious, yang clingy banget, dia jadi itu akan terus-terusan, wah aku nggak dibalas, aku harus mendapatkan balasannya sekarang. Nah, jadi ternyata attachment ini salah satu yang bisa menyebabkan kenapa orang jadi posesif begitu. Jadi pada orang yang attachmentnya secure, mungkin cemburunya ini wajar. Ada buktinya. Nah, pada orang yang attachmentnya anxious, cemburunya seringnya nggak ada bukti. Asumsi. Oke? Asumsi. Oke. Dan nggak ada bukti bukan karena pasangannya jago nyembunyiin bukti. Bisa jadi memang buktinya nggak ada. Jadi mencari-cari ya. Yes, jadi akhirnya tujuannya kepada orang yang disebut sebagai pathological jealousy ini ya. Dia cemburunya sudah patologis, dia bukan lagi mau mengecek pasangan saya selingkuh atau enggak, melainkan pasangan saya pasti selingkuh dan saya akan membuktikannya. Akhirnya dia pun capek untuk membuktikan yang nggak ada, pasangannya pun jadi frustrasi karena seolah-olah nih kok aku melakukan apapun dianggapnya salah terus. Lihat HP senyum dianggapnya lagi chat sama orang lain gitu. Mau pergi mungkin keluar doang dianggapnya mau ketemu sama siapa. Itu terjadi pada pathological jealousy. Nah, jadi pada kondisi ini biasanya kasusnya adalah buktinya nggak ada, tapi dia sangat yakin bahwa pasangannya pasti selingkuh dan dia cuma mau membuktikan itu saja.
kenapa dari rasa cinta yang harusnya menyenangkan itu malah berubah menjadi kayak rasa cemburuan, rasa posesif, itu tuh bisa berubah. Dan sebenarnya tuh kayak apa sih, ada trigger point gak sih gitu? Oke. Kalau kita ngomongin tentang cinta kan seolah-olah cinta itu sebenarnya bagus ya. Iya. Tapi keinginan memiliki Oh. dalam mencintai itu yang jadi masalah ya. Makanya kan kita banyak membahas tentang boleh kok mencintai sesuatu, bahkan mencintai diri pun tidak apa-apa, tapi kita tetap perlu tahu batasannya. Biasanya jadi problem itu ketika sudah ada unsur attachment, udah pengen memiliki yang berlebihan dan pengen mengendalikan. Oke, bahkan kalaupun nih kita mencintai sesuatu, tanaman aja kita mencintai, saking mencintainya kita jadi menyiram berlebihan, memupuk sering-sering, lama-lama jadi rusak juga. Padahal dasarnya bukan benci, dia mencintai tapi tidak disertai dengan kesadaran. Disinilah tadi yang membuat jadi kecurigaan berlebih, mungkin ada tadi yang pathological jealousy atau yang controlling berlebihan karena kurangnya kesadaran diri tentang apa yang dia butuhkan dalam relationship, apa yang pasangannya bisa berikan. Dan karena dia insecure tadi cuma berpikir udahlah ini terlalu berat, aku saja yang menentukan mau ngapain, semuanya harus mengikuti. Oke, ngomong-ngomong soal obsesi, kan ada nih film yang baru-baru ini lagi dibahas tentang yang judulnya aja udah Obsessions gitu ya. Yang aku heran itu adalah kenapa ada orang yang kayak dia ketika sudah mendapatkan apa yang dia mau, malah jadi obsesi untuk mendapatkan yang belum dia dapat. Contohnya kayak di Obsesi, di film Obsession, kita semua ya anggaplah spoiler alert gitu ya. Dia kan pas sebelumnya tuh seneng banget nih sama sini cewek gitu sebelum jadi pacarnya. Tapi ketika sini pacarnya ketika sudah jadi pacar, dia malah jadi redup rasanya. Oke. Dan malah jadi mencari kayak mengkontrol gimana caranya si cewek ini biar jadi kayak sebelum jadi pacar gua. Oke. Bentuknya tuh kayak sebelum jadi pacar gua gitu. Oke, aku membayangkan mungkin ini terkait dengan dopamin ya di otak kan. Kalau kita ngomongin tentang dopamin, berkali-kali kita udah sebutkan di podcast bahwa dopamin ini adalah hormon di otak yang berhubungan dengan pleasure, tapi juga anticipation. Jadi dopamin itu bukan cuma rasa senang, tapi menginginkan sesuatu. Pada orang yang lagi baru mencintai ya, baru pendekatan itu, dopaminnya tinggi banget. Karena penuh dengan ketidakpastian, ya kan? Dapat atau enggak ya? Kalau aku ngomong kayak gini, dia balasnya gimana ya? Kalau aku kasih hadiah ini, reaksi dia bagaimana ya? Semua itu walaupun belum terjadi, tapi keinginannya, ya desire-nya itu sudah membuat dopamin meningkat. Dan otak kita itu suka ketika dopamin itu meningkat, karena ada perasaan senang dan seru di situ. Ini yang sering terjadi pada orang-orang yang sudah mendapatkan sesuatu, ya, baru tuh jadi meredup karena udah nggak ada keseruan seperti sebelumnya lagi. Gitu. Aduh, kemarin tuh Amar udah dibayar belum ya? Kathleen, skrip tuh ditaruh di mana ya? Repot banget dah kalau misalnya udah ngurus-ngurusin yang kayak gini. Ribet banget sih. Makanya jangan semuanya diurus sendirian. Aku sekarang pakai dan rekomendasiin Odoo. Oh iya, makasih buat Odoo yang sudah support dan jadi sponsor podcast Ruang Tunggu. Odoo itu aplikasi bisnis all-in-one yang lengkap, terintegrasi, dan gampang dipakai. Jadi, mulai dari project management, invoicing, Odoo udah dipakai banyak bisnis di Indonesia, dari UMKM sampai enterprise. Dan podcast Ruang Tunggu juga pakai Odoo loh. Nih, produksi podcast Ruang Tunggu sekarang bisa di-track semua di sini, dari nyusun episode, invite guest, sampai progress editing. Invoice dan pembayaran podcast juga bisa langsung dibuat cepat. Jadi, nggak perlu ribet pindah aplikasi. Laporan keuangan dan sales kita juga otomatis ke-track dengan gampang. Wah, kenapa nggak dari dulu sih? Ini sih bener-bener yang aku butuhin. Bener banget tuh. Kebetulan ada free trial selama 2 minggu. Buat kalian yang sering ngabisin waktu untuk urusan administratif bisnis, ini worth it banget buat dicoba. Klik link di deskripsi ya. Wah, ini sih bakal benar-benar ngebantu aku banget dan bakal ngehemat waktu aku banget. Jadi, kalau kalian mau manajemen yang lebih baik dan ngehemat banyak waktu, biarin Odoo yang handle. Keep it simple. Ini juga sering terjadi di orang yang udah lama pacaran. Kok kamu berubah sih? Kok kamu gak pernah ngasih aku bunga lagi sih? Kok kamu gak pernah ngajak aku sini lagi sih? Gitu. Itu kan sering kayak obsesi-obsesi kecil yang bisa jadi pertengkaran gitu ke depannya. Padahal sebenarnya dia ngasih bunga dulu tuh ya bukan love bombing gitu. Emang pingin aja gitu. Cuman kayak itu jadi menjadi ekspektasi yang terus-terusan ada gitu. Betul. Bahkan kalau kita nge-refer ya ke pertanyaan teman kita tadi, kan dia bilang bahwa sebelumnya dia merasa pasangannya controlling, tapi begitu bisa kok ada keinginan kembali lagi seperti itu. Mungkin ini karena sesuatu yang predictable,
memang otak kita nganggap itu sebagai boring. Oh. Sebenarnya aman, tapi boring gitu. Dan kadang-kadang ini juga bisa jadi ya, kalau misalnya dia sudah terbiasa dalam pattern yang berbahaya, stressful, otaknya agak meramal bahwa aku pengen ini terjadi. Tapi pasangannya nggak menunjukkan itu. Dopaminnya meningkat. Seolah-olah kan menantikan, antisipasi. Kapan nih pasanganku bakal melakukan ini? Nah, disitulah yang tanpa sadar kadang-kadang dia jadi menganggap bahwa udah pasanganku pasti akan melakukan ini. Kadang-kadang malah dipancing. Nah, kadang-kadang kan itu kalau misalnya kalau dipancing-pancing gitu tuh, misalnya lagi nggak ada apa-apa, lagi sepi, lagi aman-aman aja nih, kayak gitu. Tahu-taunya kayak gue jalan sama cowok lain biar dia cemburu gitu, atau enggak aku cari keributan lah gitu, kayak mempermasalahkan yang nggak perlu dipermasalahkan. Nah, itu tuh kenapa sih? Apakah itu trauma respon? In a way, yes, sebenarnya lebih ke prediction. Oke. Di buku Topeng kan membahas juga tentang prediction gitu ya, bahwa kita sebagai manusia itu suka untuk memprediksi. Kalau seseorang sudah berada dalam pola pasangan yang emosional, yang marah-marah, yang controlling, maka dia agak meramal bahwa semua pasangan akan seperti itu. Jadi ketika dapat pasangan yang baik-baik saja, yang nggak controlling, yang memberikan kebebasan pada dia, otaknya ini merasa ada yang salah. Nah, dia pengen kembali ke konsep yang familiar, bukan konsep yang baik atau konsep yang bahagia. Bagi dia yang familiar adalah tadi, bahwa kalau aku begini aku bakal dikendalikan. Nah, itu tuh yang kadang-kadang seseorang yang trauma dengan hubungan di masa lalu jadi membawa traumanya ke masa depan. Bahkan kalau misalnya ya dia dulu pernah dibilang bahwa iya aku tuh cemburu artinya aku sayang sama kamu. Pasangannya yang sekarang nggak cemburuan karena dia percaya. Jadi dia nganggapnya apa kira-kira kalau pasangannya nggak cemburuan? Nggak sayang? Yes, jadinya seperti gitu. Nah, disitulah kita perlunya kan untuk menyadari bahwa kita punya narasi. Di buku Semaku bahas mengenai narasi kan, bahwa itu adalah cerita kita tentang diri sendiri, dan yang namanya narasi itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita bahas tadi tentang obsesif, tentang possessiveness itu, mungkin problemnya adalah seseorang ini yang terlalu posesif, dia tidak fleksibel cara berpikirnya. Dia cuma berpikir bahwa yaudah cara berpikirku yang paling tepat, aku harus mengendalikan. Dia nggak memberikan ruang pada seseorang ini untuk mencoba hal baru, untuk bertemu dengan dunia luar. Menarik. Dan kayak kesempatan berkembang itu jadi tipis banget ya. Atau ya dia melihat kalau pasangannya berkembang, dia nggak bisa mengendalikan itu lagi. Menarik. Apakah ada yang pernah memiliki pasangan seperti itu? Kayaknya kita salah satu, di fase hidup kita tuh pasti kita pernah memiliki pasangan yang seperti itu. Betul. Yang gitu. Walaupun aneh ya kan kita bilang aku pengen yang terbaik bagi pasanganku, tapi kenyataannya beberapa orang merasa nggak senang ketika pasangannya terlalu berkembang. Iya sih. Aduh, mengingatkan pada seseorang. Ada nggak yang kayak gitu? Oke, aku tuh sering banget nih ngelihat kayak pola-pola relationship gitu, pacaran atau suami istri zaman sekarang, apalagi dengan adanya teknologi gitu ya. Yaitu sharing location, live locations, kayak handphone dia panas banget, terus aku lihat kenapa handphone lu panas banget? Iya, ini soalnya sharing location sama cowok gue gitu, kayak dia pengen tahu gue di mana dan lain-lain. Kenapa gitu, kayak kan lu tinggal ngomong aja lu lagi di sini gitu ya. Kayak nggak apa-apa, ini emang biasa kali kalau misalnya di pacaran. Aku tidak melakukan itu dengan pasanganku, which is kamu gitu ya. Tapi beberapa orang yang aku kenal itu melakukan hal itu gitu. Terus kayak misalnya bahkan sampai kayak sharing sosial medianya. Aku login akun cowok aku dulu deh gitu, untuk lihat siapa aja yang lihat story dia gitu. Kayak itu tuh sebenarnya obsesi atau posesif yang sehat atau enggak sih? Gitu. Kita kembalikan ke konsepnya ya, bahwa peduli yang bagus itu memberikan rasa aman. Sedangkan possessiveness yang tidak sehat itu mengambil kebebasan. Dalam beberapa situasi kan sering tanyakan gini, boleh nggak sih punya akun bersama? Boleh nggak sih tahu PIN ATM-nya pasangan? Nah, kalau konsepnya adalah untuk memberikan rasa aman, nggak apa-apa. Tapi ketika tadi jadi controlling, itu jadi masalah. Nah, bagi orang yang tadi sharing tempat itu memang bisa menjadi suatu rasa aman. Contoh misalnya ya, orang tua yang anaknya di tracking supaya tahu anaknya di mana. In a way itu bisa jadi untuk memberikan rasa aman kalau anaknya mungkin nyasar atau kalau mungkin dibawa kemana-mana sama orang asing. Tapi kalau misalnya ini anaknya sudah remaja, udah dewasa dan masih diberikan itu, kebebasannya diambil, itu jadi masalah. Maka dalam konteks pasangan ini butuh suatu consent.
ya masing-masing pihak setuju nggak untuk Oh itu. iya, bener juga. Selama ada konsen, dua-duanya sepakat ya sudah nggak apa-apa. Kayak kami tahu PIN satu sama lain. Kenapa? Oke. Kalau salah seorang dari kami sakit dan nggak bisa mengakses Betul. PIN itu, jadi lebih mudah untuk untuk mengakses rekening satu sama lain. Tapi Begitu. bukan untuk mengkontrol. Betul. Oke. Bahkan untuk handphone juga kan, boleh nggak kita mengetahui kayak password pasangan masing-masing? Silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi ya tadi masing-masing sama-sama sepakat. Dan tadi jangan menggunakan itu malah menjadi senjata untuk malah stalking atau membuka isinya tanpa persetujuan satu sama lain. Oke. Akhirnya bukan lagi memberikan rasa aman, tapi mengambil kebebasan. Oke, kuncinya berarti adalah konsen ya. Yes, bukankah dalam relationship memang itu yang penting Iya, kan? kuncinya adalah konsen. Oke, menarik. Sekarang kita bahas dari POV dari korban gitu. Oke. Kenapa sih korban seringkali kayak nge-freeze ketika terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya, kayak misalnya memiliki pasangan yang terlalu obsesif atau terlalu posesif, yang kita tuh sebenarnya sekitarnya udah kelihatan kayak ini red flag banget Oke, gitu, tapi kenapa udah dikasih tahu udah apa, tapi kayaknya enggan untuk melangkah gitu. Oke. Kalau kita membahas mengenai trauma ya, ada beberapa buku kayak misalnya buku Topeng ini membahas mengenai trauma, lalu bukunya Dr. Jimmy yang pulih dari trauma itu juga membahas mengenai trauma response ketika seorang berhadapan dengan stres, nggak selalu fight or flight, nggak selalu hadapin atau kabur. Kadang-kadang yang ada freeze. Freeze itu ketika dia membeku, dia nggak bisa ngapa-ngapain, seolah-olah dia kok nggak melarikan diri. Iya. Nah, orang jadi menyalahartikan, oh kalau nggak melarikan diri, berarti kamu mau dong di situ. Belum tentu. Itu juga yang kita lihat kenapa seseorang itu bisa untuk berada dalam situasi yang sama. Mungkin dia nggak mau, tapi dia nggak bisa kabur juga. Seperti gitu. Nah, di sisi lain gimana kalau misalnya pernah ada peluang untuk kabur? Bisa nih udah putus, kok balikan lagi berulang-ulang terus gitu Iya, ya. benar. Ada yang namanya cycle of abuse. Oke, jadi dalam konsep cycle of abuse ini, seseorang itu akan berada dalam satu siklus berulang. Yang pertama dimulai dengan meningkatnya tension. Setelah tensionnya meningkat, terjadilah insiden. Artinya mungkin akan berantem, mungkin akan bentak, banting barang. Nah ini nih puncaknya. Biasanya di sini akan jadi perpisahan. Tetapi nggak selalu, karena bisa jadi dalam cycle of abuse ini terjadi yang namanya reconciliation. Pasangannya meminta maaf dengan tulus, menangis, janji nggak bakal melakukan itu lagi. Lalu terjadi fase calm, baik-baik saja. Disinilah yang membuat korban itu punya harapan. Bahwa Dia akan pasanganku akan berubah. I can fix him. Kenapa yakin banget? Dia minta maaf dengan tulus sampai nangis, dan ini sudah beberapa minggu baik-baik aja. Sampai akhirnya karena namanya juga cycle of abuse, balik lagi. Tension mulai meningkat lagi pelan-pelan, insiden lagi terjadi, habis-habisan janji aku pokoknya nggak mau diperlakukan gini. Tapi reconciliation lagi, calm lagi. Capek deh ulang-ulang terus. Nah, yang lain yang membuat seseorang mungkin jadi tidak pergi adalah bisa jadi dia merasa enggak kok, ini enggak seburuk itu kondisinya. Karena bagi mereka mungkin kekerasan itu adalah yang dilihat di sosial media, dipukul. Sedangkan dia bilang enggak, aku nggak dipukul. Nah, di sini kita melihat bahwa kekerasan itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, ya. Physical, misalnya Yang tadi dipukul gitu. Verbal, mungkin dia bilang enggak dipukul, tapi dikata-katain dengan Dibully, kata-kata ya. yang sangat kasar atau bully gitu. Kalau misalnya kalau kasar sih mungkin kayaknya jarang ya. Kebanyakan tuh kata-kata yang harmless, tapi itu ngena, kayak contoh beban. Bisa Iya. jadi. Sehingga dia ngerasa, iya sih dia nggak pernah ngatain aku begitu. Iya, nggak pernah apa ya? Iya. Tapi dikatain kamu tuh beban gitu. Pantas orang tua kamu kayak gitu, kamu tuh mirip mama kamu. Betul. Wah, Bahkan itu bisa nyeri jadi banget sih. dalam bentuknya itu emosional. Kalau nggak ada aku, siapa lagi yang mau sama kamu gitu. Nah itu kayak iya. guilt tripping. Abis kamunya begitu sih, gaslight. Aku biasa aja, kamu yang lebay. Nah kan udah fisik, verbal, emosional. Di beberapa situasi seksual mungkin. Karena Oke. dia merasa mungkin ya sudah terlibat secara seksual, jadi ngerasa aduh nggak ada lagi yang mau sama aku, yang mau hanya dia saja. Ini banyak terjadi nih pada Banyak. korban-korban gitu. Di bukunya Aurelium Remens juga kan gitu kan. Nah, lalu satu lagi adalah secara finansial. Ini Oh, terutama itu yang sering sudah menikah, banget. ya. Karena gini, kalau misalnya belum menikah, kadang-kadang masing-masing miliki hidupnya. Tapi ketika sudah menikah, bisa jadi seorang ini akan ditunjuk kamu menjadi ibu rumah tangga. Disitulah tuh dia mungkin jadi nggak memiliki kebebasan Finansial. Tapi pas pacaran juga biasanya ada abuse Bisa of juga, financials tuh, kayak misalnya contoh minta beli ini nih, minta beli ini tuh gitu. Bisa jadi. Iya, kayak masuk lagi ke sangkos fallacy itu loh. Bisa, sudah terlalu banyak yang diberikan. Dikeluarkan gitu. yang sudah banyak dibelikan gitu. Nah, itulah kenapa kita ada konsep yang namanya itu adalah coercive control. Jadi dalam coercive control ini orang mengendalikan, nggak ada unsur physical harm yang terjadi,
tapi dia mengendalikan dalam berbagai aspek yang lain-lainnya, gitu ya. Iya. Lalu mungkin tambah lagi satu lagi penyebab kenapa seseorang itu susah lepas adalah ada konsep yang namanya learn helplessness. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam kondisi nggak berdaya, dia jadi percaya bahwa ya sudah aku memang nggak berdaya, nggak ada jalan keluar dari sini. Nah, ini yang sering kali korban itu disalahkan, ya kamu tinggal lari. Betul, kalau kita di posisi korban baru pertama mengalami itu, insting kita langsung lari. Tapi ketika kita sudah terlalu lama berada di satu tempat, itu keinginan untuk pergi itu ada, tapi makin lama tuh makin jauh, peluangnya makin nggak ada. Begitu. Aku teringat sekumpulan rakyat di sebuah negara jadinya. Emang ada yang kayak gitu? Dibuat nggak berdaya. Masa sih ada yang kayak gitu? Susah kalau protes juga sekarang udah susah. Waduh. Tapi menariknya gini, itu yang membuat kenapa ya orang-orang yang lebih bisa untuk pergi dari negara tersebut adalah yang sudah pernah mungkin jalan-jalan ke negara lain, pendidikan di negara lain, melihat gimana kehidupan di negara lain. Membaca buku yang banyak-banyak. Nah, karena dengan demikian dia melihat bahwa pintunya makin banyak. Iya. Sedangkan perbandingannya makin banyak. Makin banyak. Nah, sedangkan pada learn helplessness itu seolah pintunya cuma satu, udah gitu ketutup. Nah, itulah yang kita juga sering sarankan kepada pasien-pasien yang lagi mengalami trauma untuk tetaplah berdaya, bahwa dia punya hak untuk sembuh, untuk pulih. Dan kalau misalnya satu orang nih dibilang saya udah ngelapor ke keluarga, tapi keluarga ya udah terima aja. Banyak pintu-pintu yang lain yang bisa diakses. Kalau di negara yang aku bicarakan sih pintunya lagi ditutup-tutupin. Waduh. Aduh, takut banget. Kita balik lagi ke topik gitu. Dalam jangka panjang sebenarnya apa sih yang bakal terjadi ke korban dan pelaku gitu ya? Kayak dalam jangka panjang gitu. Yang apa sih gitu yang bakal terjadi gitu? Kalau kita ngomongin secara dengan relationship yang terus-terusan gini gitu. Kita bahas biological sama secara psychological ya. Kalau secara biological pasti kan otak itu dilatih terus, makin lama makin ahli. Pada orang yang terbiasa untuk controlling, maka lama-lama terbentuk tuh sistem di otaknya. Secara perasaan, dia menjadi sangat cepat, perasaan itu emosinya muncul jadi sangat cepat untuk controlling, semakin cepat untuk marah. Sedangkan pada yang menjadi korban, semakin cepat otaknya untuk merasa takut dan freezing. Gitu. Oke, lalu kemampuan untuk planningnya. Pada orang yang udah terbiasa buat mengontrol, otak nih, bagian otak depan itu cepat banget untuk planning, untuk merencana. Pokoknya aku harus mengontrol ini, dia nggak boleh keluar, dia nggak boleh untuk ketemu teman-temannya. Yes. Nah, sedangkan pada orang yang menjadi korban, justru bagian planning otaknya ini sering dilumpuhkan. Ketika dia mencoba hal baru, udah nggak usah mikir aneh-aneh. Lama-lama ya tadi, semakin dia tidak biasa untuk itu. Jadi, akhirnya pada relationship yang seperti ini berlangsung selama berbulan atau bahkan bertahun-tahun, otaknya sudah berubah. Otaknya jadi tidak bisa untuk mandiri. Jadi dia selalu jadi bergantung kepada orang lain. Nah, kalau dalam relationship, ya tentu saja dia akan menganggap bahwa memang harusnya seperti itu. Bayangin kalau misalnya orang yang pelaku sebelumnya controlling, dapat pasangan yang sekarang nggak mau dikontrol. Dia nggak berhenti, dia malah akan mengontrol makin keras lagi. Karena bagi dia harusnya pasangan tuh mau dikontrol. Ini kan demi kebaikan dia. Secara korban juga, apabila dia mengalami pattern yang sama, dia akan menganggap semua orang akan seperti itu kepada dirinya. Jadi kalaupun dia mendapatkan pasangan yang mungkin ya baik gitu, yang nggak berniat demikian, tetap aja dia berpikir, udahlah dia pasti akan mengontrol aku. Yang jadi kasihan kadang-kadang gini, pasangannya belum membebaskan. Kamu kalau mau keluar nggak apa-apa, mau belajar ini boleh. Tapi dia tadi dengan learn helplessness-nya akan merasa, enggak lah, nanti dia bakal marah. Jadi akhirnya nggak berkembang dari ini situ. cuman jebakan gitu ya. Itu sering tuh kayak gitu. Azimat berduri kalau kata Nusitin Nurhaliza. Ini dia cuma mancing doang nih, begitu. Oke, menarik. Sebelum masuk ke sesi semangka, kita balik lagi ke penanya yang tadi. Kalaupun kita berhasil keluar dari relationship tersebut gitu, apa sih yang akan terjadi ke diri kita sendiri gitu? Mungkin ekspektasi tentang relationship itu akan jadi rusak. Oke. Makanya ketika seseorang itu putus ya atau pisah, kan kita selalu bilang balikan sama diri sendiri dulu. Itulah pentingnya bagi dia untuk jangan langsung buru-buru cari relationship lain. Jangan buru-buru mengisi kekosongan hati itu. Betul. Jadi kembali dulu dengan diri sendiri dan coba refleksi lagi apa yang kita butuhkan, apa yang penting bagi kita. Disitulah kenapa proses mengenali diri itu jadi penting banget tuh. Jadi kuncinya adalah balik dulu, kenalan dulu lah sama diri sendiri. Oke deh, kita masuk aja ke sesi semangka. Gimana? Jadi solusinya apa? Masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Nah, dari untuk korban dulu deh. Kalau kamu korban,
Baiknya apa yang harus pertama dilakukan ketika kamu sadar kamu berada di situasi relationship yang obsesif dan posesif? Oke, jangan biarkan dirimu diinjak-injak. Oke. Tadinya aku mau ngomong jangan biarkan dirimu untuk dikendalikan. Tapi dalam beberapa situasi dikendalikan itu nggak selalu buruk juga kok. Kayak misalnya, aku akan memilih outfitku untuk dikendalikan oleh pasanganku karena pasanganku lebih ngerti tentang fashion. Oke, gitu. Nah, tapi akan beda kalau misalnya aku mengizinkan diriku buat diinjak-injak. Iya. Nah, jadi kita perlu untuk menyuarakan harga diri kita, membuat batasan, mendeklar itu. Apabila pasanganmu memang peduli, dia akan mau untuk bukan langsung mendengarkan, tapi membuka ruang untuk diskusi. Masalahnya banyak orang yang tidak berdiskusi karena udah berpikir, udahlah percuma, nggak bisa diajak ngomong. Ya. Pintunya udah ketutup. Yes, menyampaikan keinginanmu itu adalah tugasmu. Lalu dia mendengarkan atau enggak, itu adalah tugasnya dia. Sambil ya kalau ini masih dalam relationship yang masih menjajaki, yang lagi pacaran, ngecek cocok atau enggak. Ini kan jadi salah satu metode untuk kita mengecek orang ini punya nggak kemampuan untuk komunikasi, untuk diskusi. Iya benar. Jadi coba dulu aja sampaikan bahwa nih ini adalah harga diriku, ini yang aku bisa lakukan, yang aku nggak bisa lakukan, gitu. Dan ya, jangan biarkan harga dirimu diinjak-injak, apalagi atas nama cinta. Jadi kenali value diri kamu Value sendiri diri. ya. Oke, kalau gitu nanti di sesi kedua kita bahas tentang mengenali diri sendiri. Boleh tuh. Menarik nggak sih? Oke. Jadi kayak gimana caranya abis putus kita kenalan lagi sama diri kita sendiri. Gimana, menarik? Jadi tunggu ya sesi 2-nya. Nah, oke, untuk pelaku, kalau misalnya sebenarnya dia mau berubah, dia tahu dia punya kecenderungan posesif dan obsesif. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk kayak, aduh ini nih gue mau mulai controlling, aduh mulai nih aku itu, selain mengenali itu, gimana langkah awalnya? Saranku adalah kita belajar untuk mengategorikan. Oke. Yang kamu lakukan ini adalah perhatian untuk memberikan rasa aman, atau ini adalah kontrol untuk mengambil kebebasan. Karena apabila tidak ada kategori ini, dia akan berlindung bahwa semuanya adalah ini tuh aku perhatian. Oke. Kamu nggak boleh pakai baju nih, kenapa? Ya kan banyak orang nanti kamu bakal malu. Itu memberikan rasa aman, atau kamu mau ngambil kebebasannya dia. Begitu. Ngambil otonomi ya. Yes, karena ini jadinya sangat subjektif dan tergantung pasangan juga. Artinya apa? Dikomunikasikan juga. Mungkin melarang boleh, tetapi sebaiknya ada reasoningnya dan memberikan ruang bagi orang ini untuk juga berkomunikasi, berargumen Berdiskusi balik. nggak sih? Betul. Jadi karena dalam communication gitu, nggak mungkin satu orang merasa paling benar seterusnya. Kita pun dalam relationship kadang-kadang suara yang benar, kadang-kadang aku yang salah gitu. Kadang-kadang kamu juga benar kok. Akhirnya sadar juga. Aduh. Nggak benar, kadang-kadang gitu kan kita menyesuaikan, dan yang penting adalah ini bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi mendiskusikan itu. Gitu. Dan Jadi, mencari jalan tengahnya cari ya. jalan tengahnya yang memang kita membuka kemungkinan untuk ya sudah kita mencoba hal-hal baru. Nah jadi bagi sama-sama korban ataupun pelaku ini sebenarnya kita ngajak untuk menjadi fleksibel. Ya. Coba untuk melatih bagi korban berani untuk ngomong, bagi pelaku untuk melatih memberikan kebebasan. Berlatih untuk mendengarkan, untuk mengerti ya, bukan untuk menjawab. Menjawab, betul sekali. Oke, Gitu. that's good. Oke, kalau kayak gitu gimana? Kalian seneng gak sama episode ini? Kalau seneng tolong di like, dan kalau kalian kayak pingin nanya-nanya tentang episode ini tinggal di komen aja atau klik link yang ada di bawah di description box below. Di description juga kalian bisa nge-check out merchandise kami, dan juga ikutan PO untuk podcast Ruang Tunggu yang semangka, yang durian, dan yang rambutan dan lemon juga ya. Gitu. Itu lucu-lucu loh gitu. Oke, sekian aja podcast Ruang Tunggu kali ini. Di part 2 nanti kita bakal belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Jangan lupa dengerin kita juga di Spotify. Oke, see you di next Ruang Tunggu. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada Ceritanya. ceritanya. Bye bye. See you part 2 guys.